Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horia Sanisra Tazra. Saya dari kelas T23B2. Kali ini saya akan membuat video tentang collection data pada DML menggunakan Apex Oracle. Di sini saya sudah masuk ke dalam akun Apex Oracle saya dan memasuki SQL comment. Baik, di sini saya sudah mengetik semua kode-kode yang diperlukan pada video ini. Ini saya akan menjelaskan serta menjalankan kodenya. Baik, di sini suruh menampilkan semua kolom, yaitu dengan select bintang from jabatan, lalu kita run. Di sini menampilkan ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Baik, di sini ada select bintang from karyawan. Ini menampilkan data karyawan yang berisi ID karyawan, nama karyawan, tempat lahir, terus tanggal lahir. Lalu di sini menampilkan kolom tertentu, yaitu dengan cara select ID jabatan, lalu koma, nama jabatan, from jabatan, lalu kita run. Di sini menampilkan ID jabatan serta nama jabatan. Baik, untuk menyajikan informasi yang melibatkan operator aritmatika, yaitu dengan mengetik select nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, gaji pokok, tambah tunjangan jabatan, AS, total gaji, lalu from jabatan, lalu kita lakukan. Ini menampilkan perintah-perintah yang sudah ditulis comment ini. Lalu untuk kolom alias, di sini bisa menulis atau mengetik select jabatan, select nama jabatan, lalu AS jabatan, tunjangan jabatan, dan AS from jabatan. Di sini menampilkan jabatan dan tunjangan. Lalu ada select nama jabatan, AS jabatan, gaji pokok, bintang 12, AS annually salary. Ini menampilkan kolom alias. Seperti ini ya, yang muncul itu adalah jabatannya, lalu annually salary-nya. Baik, untuk operator pelangkai itu dengan mengetik select nama karyawan, lalu garis lurus 2, lalu ID departemen, AS karyawan, departemen, from karyawan, lalu kita run. Di sini menampilkan karyawan departemen. Di sini ada Andreas, Rahmat, dan sebagainya. Lalu ada select nama karyawan, garis tegak lurus 2, terus ada is, terus garis lurus 2, ID jabatan, AS karyawan ini. Nah, di sini menampilkan karyawan info. Di sini udah ada data-datanya ya, seperti Andre, X, MM, dan sebagainya. Ini ada nama karyawan, tempat lahir, lalu koma, tanggal lahir AS, tempat dan tanggal lahir AS, lahir from karyawan. Ini untuk menampilkan nama karyawan dan tempat dan tanggal lahirnya. Lalu untuk menghilangkan duplikat, yaitu bisa dengan cara selection lalu distinct ID departemen from karyawan. Ini adalah untuk menampilkan ID departemennya saja, ada tabel karyawan. Nah, untuk menghilangkan duplikasinya yaitu dengan ini, select distinct, itu ID departemen from karyawan. Nah, seperti ini.
Selanjutnya akan memunculkan ID departemennya, yaitu yang berisi MKT, SLL, dan PVC. Lalu membatasi baris data, yaitu dengan cara seperti ini: ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, form karyawan, where ID departemen sama dengan SLL. Dia akan memunculkan ID karyawan, nama karyawan, ID departemen yang ada unsur SLL-nya saja, seperti ini. Ada Andre dan Rahmat. Lalu kita menjalankan ini kode ya. Ini hanya menampilkan nama jabatan beserta gaji pokok yang di atas 10 juta. Seperti ini ya. Lalu kita jalankan kode yang ini. Ini menampilkan nama jabatan beserta gaji pokok yang di bawah 10 juta. Lalu ada kode ini, kitaran. Ini hanya menampilkan nama jabatan dan gaji pokok yang 77.500 sampai 25, bukan sampai berarti yang gajinya 25 juta saja, seperti ini. Lalu itu namanya penggunaan operator perbanding untuk kode yang ini ya, yang tadi saya arah. Lalu untuk penggunaan operator pembanding 3, yaitu dengan cara select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, form karyawan, where ID departemen, in, SLL, dan MKT. Lalu kita run. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen yang berunsur SLL dan MKT saja. Di sini ada Andre, Rahmat, dan Hasan. Lalu untuk penggunaan operator perbanding 4, yaitu dengan cara select nama karyawan, form karyawan, where nama karyawan like A persen. Lalu kita ini hanya menampilkan nama karyawan yang huruf awal namanya A. Ini cuman ada Andre saja. Baik, untuk penggunaan operator pembanding kita hanya mengetik dengan select nama karyawan, form karyawan, where nama karyawan like garis bawah A persen. Ini menampilkan nama karyawan yang ada huruf A nya. Nanti ada Rahmat, Wahyu, dan lalu untuk penggunaan operator logika kita bisa mengetik select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, form karyawan, jenis kelamin sama dengan laki-laki, and ID departemen like SLA. Ini berarti menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemennya yang berunsurkan laki-laki dan SLA. Baik, lalu selanjutnya penggunaan operator logika 2, yaitu bisa mengetik select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, form karyawan, where jenis kelamin sama dengan laki-laki, or ID departemen like L. Lalu kita run. Nah, di sini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemen berdasarkan laki-laki dan SLL saja. Nah, seperti ini. Lalu penggunaan operator logika ketiga, yaitu bisa mengetik select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, form karyawan. Nah,
lalu kita run. Ini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan dan jenis kelamin beserta ID departemen seperti ini. Lalu derajat operator. Di sini kita bisa mengetik select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, tanggal lahir, from karyawan, order by tanggal lahir. Di sini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, beserta tanggal lahir. Nah, di sini sudah memunculkan ya 4 nama karyawan. Lalu kita run ini hanya menampilkan nama karyawan, ID karyawan, jenis kelamin, ID departemen, beserta tanggal lahirnya. Lalu untuk mengumpulkan hasil seleksi itu bisa dengan cara ya ini ya, select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, tanggal lahir, from karyawan, order by tanggal lahir, terus date. Lalu untuk mengurutkan hasil seleksi kita bisa ini dua cara, yaitu cara pertama ini, lalu cara keduanya ini. Nah, kalau kita run, di sini hanya menampilkan jabatan serta annual salarinya saja. Baik, selanjutnya untuk mengurutkan hasil seleksi. Nah, itu bisa menggunakan select nama karyawan, ID karyawan, ID departemen, bukan ID jabatan, terus ada ID departemen, tanggal lahir, from karyawan, order by nama karyawan. Ini ya. Lalu kita di sini hanya menampilkan nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, beserta tanggal lahirnya saja. Untuk mengurutkan penggunaan beberapa kolom, kita bisa dengan cara seperti ini. Mengetik select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, terus tanggal lahir, from karyawan, order by, ID jabatan, ID departemen, date. Lalu kita run. Nah, di sini hanya menampilkan nama karyawan, ID jabatan, dan ID departemen beserta tanggal lahirnya. Terus ini cara untuk mengurutkan penggunaan beberapa kolom saja seperti ini. Baik, sekian.